Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang selalu melihat, mendengar, mengawasi setiap gerak-gerik kehidupan kita. Dia telah memerintahkan kita agar patuh kepadanya dan dijanjikan banyak sekali kelebihan-kelebihan dan keutamaan bagi yang patuh. Dan juga dia mengancam orang-orang yang telah melanggar dan janjinya pasti tepat. Maka setiap orang di antara kita harus menggunakan akal sehatnya. Jangan sampai dia melanggar apa yang telah Allah tetapkan sebagai larangan, dan juga jangan sampai dia luput dalam mengerjakan setiap perintah yang harus dia kerjakan. Karena semua itu akan ada pertanggungjawaban. Untuk mempertahankan segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, dan puncaknya panduan hidup Islam dan iman, maka Allah sebagai pencipta telah memberikan kepada kita satu kata rahasia, sederhana namun mudah untuk diamalkan, dan itu juga ibadah, adalah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita selalu saja kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan salam hormat ini tentunya diikuti dengan rasa rindu dan cinta kepada manusia terbaik ini, karena dia telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang bisa membawa kepada kebahagiaan, ketenteraman, kemenangan dari musuh, dan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan solusi-solusi dari perkara yang sedang kita hadapi di dunia ini. Membacakan salawat satu kali saja kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan karunia-Nya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, Bapak Ibu sekalian, dan ini pertemuan yang kedua dalam kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dengan judul At-Tadhkirah, atau bekal, yang merupakan bekal peringatan, bekal menghadapi kehidupan abadi. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan perdana kita pada Kamis yang lalu, awal pembukaan buku ini tentang biografi, membahas daftar isi, kemudian biografi Imam Qurtubi rahimahullah, dan kita sudah bahas poin tentang masalah kematian, masalah larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya, sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh, ini sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah sempat membahas kapan boleh menginginkan mati dan berdoa memintanya. Sekarang kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah memudahkan dan memberkahinya, mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. Tentu sudah saya berikan kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian, kalau mati itu adalah sebuah pintu. Semua kita akan melaluinya. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, kaya, miskin, dari keturunan manapun. Manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jin, semuanya akan melalui mati. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, berjiwa pasti akan mati. Dan mati bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman, adalah awal segalanya dan bukan akhir dari segalanya. Oleh karena itu, kalau seseorang muslim yang sudah patuh menjalankan perintah Allah selama di dunia ini dia menikmati yang halal, meninggalkan yang haram, maka pastilah dia akan bahagia dengan kematian, karena kematian akan menunjukkan dia kepada kehidupan abadi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan olehnya. Dan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu dengan penutupan ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang beriman itu tidak perlu ada kekhawatiran dan juga kesedihan bagi mereka. Semua kerabat kita yang sudah meninggal atau orang-orang yang kita cintai pun, selama memang tiketnya iman dan amal soleh, dipastikan insya Allah mereka sudah bahagia. Dan itu janji Allah, tidak mungkin salah. Termasuk anak-anak kita yang meninggal sebelum balik, maka dipastikan mereka sudah bahagia.
Salah satu riwayat sahih menjelaskan itu adalah pada saat baginda Nabi SAW sedang melakukan mi'raj ke langit dan melihat di langit ketujuh ada Ibrahim alaihissalam dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, siapa ini hai Jibril? Kata Jibril, ini adalah ayahmu Ibrahim dan yang di sekitarnya adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Jadi ruh-ruh mereka bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan dipastikan mereka pasti masuk surga karena belum ada beban syariat. Juga dalam riwayat sahih yang lain, Nabi SAW pernah keluar dari masjid beliau, kemudian memegang baju seorang sahabat dengan sangat keras sampai sahabat itu kaget. Dan beliau bersabda, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian kalau memiliki anak yang meninggal sebelum balik, maka dia akan memegang tubuh orang tuanya pada hari kiamat, sebagaimana saya memegang bajumu sekarang, sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Jadi mereka sedang menuju kepada kehidupan abadi. Kita ini yang masih hidup di dunia yang belum jelas. Makanya kita harus komitmen dan istiqamah. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, hatta ya'tiyakal yaqin, sembah Tuhanmu sampai engkau mati. Jadi ketaatan-ketaatan yang kita lakukan setiap hari ini harus rutin sampai mati. Tidak boleh jenuh. Karena ini semua ada pertanggungjawaban dan Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Kalau orang salah di sini, dia meninggal dalam keadaan kafir, ini yang perlu diratapi, mungkin ya disedih. Sayang dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Apalagi syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, sangat sederhana. Masalah dia mengamalkan syariat setelah syahadat, itu adalah tahapannya. Sebagaimana kita tahu, seorang anak muda Yahudi yang pernah meninggal, sakit keras lalu meninggal, namun sebelum meninggal sempat mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, tentu saja kalau kita orang muslim harusnya kita mengamalkan semua, sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Tapi kalau orang-orang kafir cukup dengan mengucapkan syahadat awalnya, kalau dia meninggal semenit kemudian sudah dapat jaminan surga. Jadi enggak sulit sekali sebenarnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Mati dianjurkan agar selalu kita mengingatnya, mengingat dan jadikan sebagai peringatan kepada kita dalam kehidupan ini agar kita tahu ada kehidupan abadi di sana. Orang kalau selalu mengingat mati, Bapak Ibu sekalian, tentu bukan menakut-nakuti, tapi dia akan merasa dunia ini memang tempat yang dia harus lalui, bukan tempat menjadi tempat tujuannya. Sehingga kalau ada suka duka yang dia lalui, semuanya dianggap oh dunia. Ya. Toh juga saya akan tinggalkan, seperti itulah. Banyak orang berebutan harta warisan, berebut dan ribut, menggibah, memfitnah, menjatuhkan orang lain sehingga jadi dosa hanya karena temannya pakai baju baru, hanya karena pakai mobil baru, karena melihat tetangga memiliki harta yang lebih, hanya karena melihat si fulan atau fulana yang memiliki paras yang lebih sempurna dari dia. Akhirnya karena dia tidak berpikir masalah akhirat, masuklah kepada bab-bab yang tidak perlu, yang akhirnya ada pertanggungjawaban hari kiamat. Mengingat kematian akan membantu kita melupakan itu semua. Saya pernah kasih contoh, kalau kita lagi ke dokter, kemudian Allah menguji kita dengan sebuah penyakit misalnya, dan naudzubillah mungkin penyakit itu kronis, semoga tidak ada yang kena ini insyaallah. Namun dokter memvonis, mengatakan secara ilmu medis ini umur Anda tinggal seminggu misalnya. Kira-kira kalau dokter itu kita sudah percaya, profesional, dokternya itu spesialis dan dia tahu dan kita tahu penyakit ini ada pada kita. Kira-kira dalam seminggu itu teman-teman sekalian, kalau ada orang yang datang mengatakan atau menelpon kita, lalu mau mengajak gosip misalnya, atau menyampaikan kalau si fulan sedang memfitnah kamu, atau si fulan akan mengajak kamu berkelahi, atau si fulan akan apa saja informasi yang selama ini mungkin membuat kita ribut di dunia, saya yakin jawaban kita sudahlah, saya nggak mau pusing. Maaf, saya nggak mau pusing dengan itu, karena permasalahannya dunia, saya akan meninggal dunia. Ya. Karena dia tahu dia akan meninggal, maka secara otomatis dia sudah tidak akan memusingkan lagi masalah itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak harus menunggu dokter memvonis kita, tapi setiap hari kita memang dalam keadaan yang begitu. Tanda tanya, kita nggak tahu kapan meninggal. Mati kata para ulama adalah sesuatu yang misterius, tidak tahu kapan datangnya. Ya. Maka kita harus lebih hati-hati. Bab kita atau pasal yang kita bahas adalah mengingat mati untuk bersiap-siap
ya, mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, An-Nasai salah satu ulama hadis memiliki sunan An-Nasai, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, yakni al-maut." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah kalian semua mengingat perkara yang memutuskan segala kelezatan. Maksudnya adalah mati. Sehingga kalau orang mau makan misalnya, kemudian dia tahu dia akan mati, maka dia akan makan secukupnya dan dia bisa berbagi pada orang lain. Dia mendapatkan harta juga sama. Dia tahu kalau ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sedang diberikan kesehatan, dia bersyukur. Ada orang yang sedang susah, dia membantu. Semua itu akan terbantukan karena dia tahu kalau dia akan meninggal dunia. Al-Hafidh Abu Nuaim, kata beliau, telah mentakhrij dengan isnadnya. Abu Nuaim adalah salah satu perawi hadis juga, maksud saya orang yang mengumpulkan dan menilai hadis. Telah mentakhrij maksudnya telah mengeluarkan. Ya. Takhrij artinya mengeluarkan. Yang pegang buku ditulis ya. Mentakhrij artinya mengeluarkan. Dengan isnadnya, maksudnya sanad hadis adalah fulan dari fulan dari fulan. Itu namanya sanad hadis ya. Misalnya si A dengarkan dari si B dari si C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Namanya sanad hadis ya. Al-Hafidh tentunya tadi saya belum menjelaskan, Al-Hafidh Abu Nuaim. Al-Hafidh ini diberikan julukan untuk para orang-orang yang banyak menghafal hadis dan hafalannya sangat bagus. Biasanya kalau ulama hadis itu hafalannya bagus, maka diberikan julukan Al-Hafidh. Makanya dikatakan Al-Hafidh Abu Nuaim. Artinya Abu Nuaim ini orang yang luar biasa dalam hafalan hadis dan dia salah satu ulama hadis. Telah mentakhrij artinya telah mengeluarkan dalam tulisan beliau, di buku beliau, dengan isnadnya, dengan sanad dari Malik ibn Anas. Malik ibn Anas adalah Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id ibn Musayyab. Ini semua tabi'in, ulama tabi'in. Yahya bin Sa'id masyhur dengan ilmunya, Sa'id bin Musayyib juga sama. Dari Umar bin Khattab. Jadi ini namanya isnad hadis atau sanad hadis. Dia berkata, beliau bersabda Rasulullah SAW, sering-seringlah kamu atau kalian mengingat perkara yang memutuskan segala kelezatan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa yang memutuskan segala kelezatan? Maksudnya kelezatan dunia. Ya. Maka beliau menjawab, mati. Ya. Di sini maknanya sering-seringlah, atau kalau dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lain kita temukan, ingatlah artinya pelajari. Artinya pelajari. Jadi perlu kita duduk ya, mempelajari tentang ayat-ayat, hadis-hadis tentang kematian, sehingga lebih menanamkan keyakinan terhadap Allah dan juga kejadian itu akan terjadi. Memang orang kalau sudah mati, maka semua amalnya terputus, kecuali ada orang lain yang coba menambahkan amal itu pun terbatas dengan amal-amal tertentu saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 sumber. Ya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Ada riwayat lain tentang masalah haji dan umroh juga bisa sampai, atau istighfar kaum muslimin. Tapi terbatas, tidak seperti kalau dia masih hidup. Kita kalau masih hidup kita leluasa berbuat banyak sekali amal soleh. Hadir di majelis ilmu, orang mati nggak bisa hadir. Ini fadilah dan keutamaan. Ya. Di antara hadis yang mulia adalah hadis sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada kaum yang berkumpul untuk mempelajari ya, atau mengingat Allah, termasuk majelis ilmu puncaknya, kecuali Allah akan turunkan malaikat yang membawa berita berkata, Allah telah memaafkan dan mengampuni kalian dari kalian datang sampai kalian bubar. Setiap majelis ilmu seperti itu. Jadi insya Allah termasuk majelis ilmu kita ini, Allah turunkan malaikat dan malaikat itu berdoa kepada Allah ya, agar kita pada saat mulai masuk majelis sampai kita bubar diampuni dosa-dosanya. Ini tentu orang mati nggak bisa lakukan, hilang, ya kan? Haji dan umroh, jihad, banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan lagi oleh orang mati. Jadi orang kalau sudah mati terbatas sekali. Makanya dikatakan dia memutus segala kelezatan.
Kata ulama bisa kelezatan makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pernikahan, ya. Termasuk dalamnya adalah kenikmatan dan kelezatan ibadah. Susah dia tidak bisa lagi ibadah. Terbatas sekali ibadah yang dia bisa dapatkan hanya yang ditambahkan oleh ahli warisnya atau kenalannya, itu pun terbatas pada ibadah tertentu. Tidak semua ibadah bisa gitu kan. Maka oleh karena itu kita kalau masih hidup harus memaksimalkan. Bapak Ibu sekalian, jangan lalai. Jangan lalai dengan paras wajah yang Allah berikan kelebihan, atau postur tubuh yang diberikan kelebihan, atau harta yang diberikan kelebihan. Itu semua akan punah. Semua ini akan punah. Secantik apapun paras wajah, segagah apapun, masuk di kuburan dimakan oleh belatung, gitu kan. Tidak bisa dipertahankan, tidak mungkin. Gitu kan. Atau dengan berjalannya waktu kalau masih hidup akan tua, berubah. Yang tadinya kulitnya kencang menjadi keriput. Bagaimanapun dia mau usahakan, ya tetap saja akan terjadi, umumnya akan pindah kepada transisi itu. Rambut yang tadinya hitam dan subur sudah mulai rontok, kemudian menjadi putih, dan seterusnya. Ini peringatan-peringatan. Makanya Nabi Daud alaihissalam pernah sekali, dan nabi-nabi ini sering dikunjungi oleh para malaikat. Di antaranya dalam sebuah athar disebutkan dikunjungi oleh malaikat maut. Kemudian malaikat maut ini, Daud berkata, untuk apa anda datang? Dia bilang, saya mau mengunjungi anda. Baik, satu waktu kalau anda mau datang untuk mencabut ruhku, maka berikanlah aku tanda-tanda. Kata Daud alaihissalam kepada malaikat maut. Maka kata malaikat, baiklah. Lama bertahun-tahun malaikat maut tidak pernah datang. Satu waktu datang Nabi Daud alaihissalam sudah mulai berumur, ya, rambutnya sudah mulai putih. Kemudian kata Daud alaihissalam, untuk apa anda datang? Kata malaikat maut, untuk mencabut ruh anda. Kata Nabi Daud, bukankah saya mohon minta pada saat itu diberikan tanda-tanda? Kata malaikat maut, bukankah sudah berubah rambutmu dari hitam ke putih? Bukankah tenagamu sudah berubah menjadi lebih lemah? Bukankah disebutkan termasuk mana tetanggamu si fulan, mana keluargamu si fulan? Kan sudah saya cabut ruhnya. Itu semua tanda-tanda. Allah SWT memberikan kepada kita tanda-tanda secara umum, gitu kan. Seperti itulah. Seperti kasus kalau kita mau terjerumus pada pelanggaran agama, maka Allah berikan kita tanda-tanda seperti rasa khawatir, ketakutan, ya, ketahuan. Maka ini semua peringatan dari Allah supaya kita tidak lanjutkan. Seperti itulah. Jadi Allah SWT tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari perbuatan kita yang keliru. Tapi Allah datangkan sinyal-sinyalnya untuk itu. Menurut riwayat Ibnu Majah, kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, saya pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansar, dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Qala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul muslimina akyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Wahai Rasulullah, bertanya seseorang dari laki-laki Ansar, orang mukmin manakah yang paling utama? Artinya di sisi Allah pahalanya besar dan secara manusiawi paling layak kami hormati. Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya, karakternya, tutur katanya, tatapan matanya, ya, ucapan lidahnya, jamahan tangannya, ya, ini semua santun, baik. Lalu beliau menjawab, orang itu bertanya lagi, maaf, orang muslim manakah yang paling cerdik, cerdas? Maka beliau SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik pada bab huru hara, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Maksudnya akan ada babnya khusus berhubungan dengan masalah itu. Tentu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian tentang Nabi SAW tidak menganggap kecerdasan orang itu pada saat dia berhasil dalam perdagangannya, punya keturunan banyak, punya pasangan yang cantik atau gagah. Bukan itu yang Nabi SAW sebutkan. Atau punya prestasi dunia. Tapi orang yang cerdas dari muslim adalah orang yang selalu ingat mati. Artinya setiap aktivitasnya diikuti dengan, ini saya akan meninggal, pertanggungjawabannya ada. Makanan ini halal atau enggak, minuman ini halal atau enggak, pergaulan ini boleh atau enggak. Semuanya dia bahasakan karena takut akan ada hisab dengan kematian. Itu yang dianggap orang-orang yang cerdas oleh Nabi SAW.
Dan dengan mengingat itu dia selalu punya persiapan, sehingga di buku amal hariannya yang akan dia datangkan lembaran-lembarannya itu semuanya berisikan hal-hal yang baik. Ya, mungkin seperti rapot sekolah. Kalau kita terima rapot sekolah semuanya angkanya 10, mungkin kita senang melihatnya. Itu baru rapot saja, kertas biasa. Begitu pula dengan amal kita pada hari kiamat. Begitu pula kita tidak nyaman pada saat melihat nilai-nilai kita berwarna merah, nilainya kecil, dan membuat kita tidak naik kelas. Kita tidak nyaman. Seperti itulah kurang lebih gambaran tentang pentingnya seseorang berhati-hati terhadap amal yang akan dia pertanggungjawabkan hari kiamat. Riwayat selanjutnya adalah riwayat At-Tirmidzi dari Syayyad bin Aus radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, orang yang cerdik ialah orang yang menaklukkan dirinya. Maksudnya dia tidak mau mengikuti dirinya kecuali dalam panduan agama dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi dia selalu amalnya apa nih? Yang akan dia bawa setelah kematian. Apapun sifatnya, pertanggungjawabannya akan mudah pada hari kiamat. Nikmati halal, tinggalni haram. Dan sudah pernah kita jelaskan pada saat kajian Bulughul Maram, sering saya ulangi kalimat itu. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul menghitung dan berhati-hati, jeli terhadap perbuatan yang sedang kita kerjakan. Jangan anggap remeh. Pokoknya harus dari perbuatan baik ke perbuatan baik apa lagi nih? Amal soleh apa lagi? Enggak ada waktu lagi untuk buang-buang waktu kosong, ya. Waktunya terbatas. Umur yang kita sudah lalui Bapak Ibu sekalian itu adalah umur yang sebenarnya. Ya. Pada saat umur misalnya kita 40 tahun, maka itu umur kita yang sebenarnya, sebab sudah kita laluin. Umur yang tidak jelas umur ke depan. Dan selalu kata ulama, umur yang telah berlalu lebih panjang daripada umur yang tersisa. Karena umur yang berlalu misalnya seseorang umurnya 40 tahun atau 50 tahun, berarti itu yang sudah pasti. Kedepannya nggak tahu, mungkin tinggal sehari, mungkin tinggal sejam, mungkin tinggal 2 hari, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Maka itu umur yang sudah pasti. Mestinya seseorang jeli menilai waktu-waktu yang sudah berlalu. Kalau ada kesalahan, memohon ampun kepada Allah. Kalau perbuatan baik, dia bersyukur dan tinggal mempertahankannya. Kemudian dikatakan, dan orang yang tolol, kata Nabi, orang yang bodoh ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tapi menginginkan ampunan dari Allah. Jadi dia terus saja mengatakan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha baik, oh saya masih muda, saya masih sehat, gampang. Selalu bisikan syaitan begitu dan diikuti sama dia. Ini memperturutkan hawa nafsu. Ya. Dan sudah pernah juga kita jelaskan, saya tekankan kembali, perbuatan dosa itu membawa kepada ketidaktenangan jiwa. Dadanya sempit, sumpek. Ya. Orang kalau pulang dari diskotik malam hari, tidur, bangun sumpek. Sedih. Banyak masalah yang dihadapi. Ya. Apapun maksiat pasti hasilnya ujungnya ke sana. Dan tidak ada orang pulang dari majelis ilmu, pulang dari masjid, lalu hidupnya sedih, enggak ada. Kelapangan dada, dia jadi lebih tenang, karena memang ilmu dan iman yang masuk dalam hatinya. Maka ini harus difahami. Kalau kita sudah tahu sebenarnya ini ujung-ujungnya adalah kesedihan, untuk apa kita lakukan? Dan selalu saja efek dari perbuatan dosa dan amal soleh atau balasannya lebih besar daripada perbuatannya, selalu saja. Jadi kalau misalnya kita sholat duha 2 rakaat, pernah saya jelaskan hadits itu kan, itu sudah cukup untuk menggantikan sedekah 360 sendi kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Tiap hari dia harus bersedekah setiap sendinya agar aman. Kalau satu sendi 100 juta, berarti kita butuh 360 juta tiap hari kita sedekah untuk mengamankan sendi-sendi kita saja. Lalu kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat duha menutupi itu semuanya. Jadi ibadah sederhana, 5 menit selama 360 sendi misalnya. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang puasa sehari di jalan Allah sehari, dari subuh sampai maghrib, misalnya hari Kamis begini atau hari Senin dia puasa, maka dijauhkan oleh Allah dengan puasa itu 70 tahun dari api neraka. Kan nggak berimbang sebenarnya antara amal yang kita kerjain dengan balasannya, tapi selalu begitu. Bisa saja satu istighfar mengampuni semua dosa kita 100 tahun misalnya, kita nggak tahu. Kuasa Allah SWT. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dan perhitungan dalam mengerjakan amal soleh, walaupun kecil di mata kita. Walaupun hanya senyum dengan muslim, walaupun hanya bersedekah semampunya, walaupun hanya membaca 1 ayat 2 ayat dari Al-Quran setiap harinya, pokoknya kerjakan. Begitu pula dengan dosa. Bisa saja dengan 1 kali zina, itu sudah cukup Allah buat penyakit 1 tahun. Padahal mungkin zina cuma sejam dia lakukan. Banyak orang tidak fahami masalah ini, sehingga
Dia berpikir, kenapa ya saya sakit? Kenapa ya saya susah? Kenapa ya saya bangkrut? Jawabannya sederhana teori syar'inya. Ada dosa yang dilakukan yang menyebabkan itu. Makanya harus jangan berbuat dosa, tahan diri. Sabar harus dalam 3 keadaan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Betul-betul kesabaran. Dulu di majelis ilmu 2 jam, 3 jam, duduk dengerin. Sholat malam lagi ngantuk. Butuh kesabaran. Komitmen tutup aurat, inilah segala macam. Butuh kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Jadi semua kita pasti terlintas Bapak Ibu sekalian kesempatan dalam hidupnya untuk berzina. Pasti. Kesempatan untuk menipu, mencuri, berbohong. Tapi dia sabar. Ada godaan. Di situ butuh kesabaran, gitu kan? Nah, semua pasti kita terlintas, kita pernah lihat orang, kita tertarik, segala macam. Kita butuh sabar. Gitu. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat diajak berzina oleh istrinya Raja Mesir, Nabi Yusuf di dalam kamarnya, Raja Mesirnya putri ya istri raja ini memakai pakaian, kata ulama tafsir, pakaian yang paling menggoda, minyak wangi di kamarnya, ditutup pintunya dan dia mengatakan, "Hai talak, saya pasrahkan diri kepadamu." Nabi Yusuf tinggal melakukan saja. Tapi butuh kesabaran. Nabi Yusuf sabar, coba menghindar sana sini. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan, walaqad hamma bihi wa hamma biha. Dia sudah berusaha si perempuan ini untuk menggoda dan Yusuf hampir tergoda. Karena sudah dalam kamar berduaan, Nabi Yusuf melakukan gerakan untuk menghindar. Lari ke sana, lari ke sini, sampai akhirnya si perempuan tersebut menarik bajunya dari belakang dan sobek. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam lari ke pintu, dibuka pintu, suaminya si perempuan itu ada depan pintu. Dan lihainya perempuan ini sampai dia bisa mengatakan pada saat dibuka pintu, apa hukumannya laki-laki yang mengganggu istrimu? Dalam Al-Quran diceritakan. Lihainya dia membalik keadaan, sampai Nabi Yusuf mengatakan, sungguh aku tidak melakukan apa-apa. Beristighfarlah kamu kepada Allah, hai ya, putri ini, beristighfarlah kepada Allah karena kau telah berbuat salah. Maka rajanya untung bijak, dipanggil seseorang yang sering memecahkan, hakim memecahkan perkara. Maka dengan hikmah Allah dapat petunjuk dia mengatakan, kita lihat saja. Yusuf mengatakan dia yang digoda, perempuan ini mengatakan dia yang digoda. Kita lihat bajunya Yusuf, robek bagian mana? Kalau robek bagian depan, berarti perempuan ini yang benar. Dia mau diperkosa, lalu kemudian dia sobek bajunya untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau baju Yusuf robek di belakang, berarti dia yang bohong nih perempuan. Ternyata ditemukan betul baju Yusuf dari belakang. Peluang untuk melakukan perbuatan ada, tapi dia tahan, sabar. Peluang untuk membuat nota palsu, peluang untuk berbohong, peluang untuk menipu orang, mengambil haknya ahli waris, apa saja. Ingat, hubungan kita bukan sama makhluk-makhluk ini, hubungan kita sama Allah. Allah ini maha melihat, maha adil, maha mengetahui, jangan main-main. Jadi orang baik Bapak Ibu sekalian sekaligus jadi orang baik, jangan setengah-setengah. Lurus ya lurus sekalian. Berubah semua keadaan ya berubah semua keadaan. Mau bertahap atau tidak bertahap, intinya kita berubah total. Karena jadi orang baik jangan setengah-setengah. Ya kan? Ada kue enak, habisin sekalian, tidak apa-apa, kita suka, makan. Tidak usah simpan, tidak apa-apa. Asal porsinya pas bisa masuk ke perut kita, satu kue kita rasa enak. Kita potong, setengah saya makan, nanti besok setengahnya. Enggak, habisin sekarang, besok urusan besok nanti. Enggak apa-apa. Asal porsinya begitu. Giliran makanan paham ya? Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kita tidak tahu waktu besok bagaimana gitu kan. Seperti itulah. Jadi sabar. Ini sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Ya. Ada peluangnya, tapi redam diri. Astagfirullah, alihkan pandangan, berusaha untuk tidak menjawab misalnya, berusaha untuk tidak mengikuti keinginan itu. Teman-teman sibuk di kantor, ambil aja nggak apa-apa. Enggak, saya nggak mau. Haram-haram nggak bisa. Saya nggak mau. Orang kucilkan tidak ada masalah. Tanggung jawab. Lewat hari itu buku amal kita aman. Selesai. Apapun orang bilang, mereka pasti akan ada pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Ya, sakit, bangun tidur sudah tiba-tiba flu, lapar, haus, ya, meninggalnya orang yang kita cintai, butuh kesabaran semua. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada kelezatan dalam kehidupan yang mengalahkan sabar. Karena kalau nikmat lagi ada, orang semuanya mengatakan enak ya, semua orang bisa ucapin. Tapi pada saat sakit, dia bersabar, di situ puncak kenikmatan sebenarnya. Bagaimana dia bisa menerima keadaan itu. Karena pasti terjadi sunnatullah semua berpasang-pasangan.
Sebagaimana kita sehat, kita pasti akan sakit. Sebagaimana kita muda, kita pasti akan tua. Sebagaimana kita hidup, kita pasti akan mati. Sebagaimana dunia ada akhirat, nggak bisa kita luput dari situ. Orang yang coba bentrok dengan sistem ini pasti hidupnya tidak bahagia. Susah. Misalnya transisi dari muda ke tua, dia nggak bisa terima kulitnya keriput. Operasi sana sini, berobat, keluar duit banyak. Orang yang tidak bisa terima rambutnya ubanan, bingung, setiap hari di kaca, cabut lagi ubannya, ya. Warnain lagi sana sini. Sudahlah, biarin aja. Memang sudah harus begitu, sudah saatnya. Masa lalu sudah berlalu. Sekarang generasi baru yang datang. Mau abadi di surga, sudah dijanjikan. Surga nggak ada lagi uban, nggak ada lagi keriput, nggak ada masa tua, nggak ada anak-anak, umurnya semua 33 tahun. Aman semua, nanti akan ada bahasa masalah surga dan neraka. Di sana kebahagiaan abadi. Gitu kan. Jadi perlu difahami poin-poin seperti ini. Selanjutnya adalah di riwayat yang lain, riwayat Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah kalian mengingat mati, karena mengingat mati itu membersihkan dosa-dosa dan membuat zuhud terhadap dunia. Dan ini hadis yang mulia ya. Tentu ini semua ada footnote-nya di bawah. Ya. Hadis ini dianggap lemah oleh sebagian ulama hadis. Namun Imam Qurtubi rahimahullah menulis dalam bukunya ini penguat. Ya, karena ini tidak berhubungan dengan masalah hukum dan dia sifatnya menguatkan hadis-hadis yang sahih tadi, maka dijadikan sebagai rujukan. Yang dimaksud dengan membersihkan dosa artinya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengingat mati. Berarti kalau kita mengingat kematian, mempelajarinya, mengingatnya, menjadikannya sebagai standar ya, kegiatan kita, makanan yang mau masuk, minuman yang mau masuk, pekerjaan yang mau dikerjakan, pernikahan yang mau dilalui, pergaulan dan seterusnya, pendapatan, dikontrol dengan mati itu, oh saya akan mati, ini benar atau enggak nih? Maka itu adalah ibadah dalam Islam. Ya, itu akan menjadi ibadah. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, cukuplah mati itu menjadi penasehat dan cukuplah mati itu menjadi pemisah. Nah, jadi kematian sudah sangat cukup. Kalau kita tahu kita akan mati, sehebat apapun orang itu, banyak loh Bapak Ibu sekalian orang sebelum kita kaya raya, bahkan mungkin lebih kaya daripada kita, lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih tinggi, atau apalah segala macam kelebihan. Semuanya juga mati. Nggak bisa melewati masalah itu pasti kita akan lalui. Saya pernah lihat satu cuplikan dalam satu dokumentasi, itu didatangkan foto terlintas sepintas begitu, dua orang artis terkenal di Amerika pada tahun 1960, seorang laki-laki dan seorang wanita. Sepintas sekali didatangkan foto itu dan dikatakan, lihatlah orang ini sangat tampan dan sangat cantik, sampai seluruh dunia memujinya. Subhanallah, orang itu pada saat dibuat dokumentasi masih hidup dua-duanya. Dan kebetulan umurnya sekarang sudah 90 tahun. Didatangkan fotonya. Ini loh, bukan foto, shootingannya. Ini loh yang kalian tadi lihat di foto itu, ini orangnya sekarang. Sudah keriput, tangannya gemetar, rambutnya putih semua. Bahkan yang laki-laki tadi itu waktu foto awal tahun 60-an itu rambutnya bagus sekali. Ini sudah rontok semua, botak kepalanya. Dia bilang, inilah orang yang Anda lihat tadi di foto. Dan ini kehidupan dunia. Pasti akan ke situ, gitu kan. Arahnya ke situ. Dan kalau mau abadi, sekali lagi adalah akhirat. Makanya orang yang menuju ke transisi ini berarti sudah makin dekat. Matanya makin rabun, pokoknya makin kurang, tubuhnya makin membungkuk. Ini sudah peringatan semua. Ya. Peringatan sudah mendekati itu. Maka jangan lalai. Rasulullah SAW pernah ditanya, adakah seseorang yang dihimpun bersama syuhada? Nanti pada hari kiamat ada enggak orang yang dibangkitkan bersama para syuhada walaupun dia tidak mati syahid di medan perang? Beliau menjawab, iya, orang yang mengingat mati dalam sehari semalam sebanyak 20 kali. Ya. As-Su'di berpendapat tentang firman Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalnya dalam surah Al-Mulk ayat 2, bahwa maksudnya orang yang paling banyak mengingat mati, paling baik persiapannya, dan paling takut dan berhati-hati untuk menghadapinya. Jadi para sahabat, para tabi'in, para orang-orang soleh sebelum kita, memang konsepnya seperti itu. Mereka selalu jadikan mati sebagai tolok ukur. Ya.
Memang betul kita seperti orang yang super hati-hati atau ekstra hati-hati, nggak apa-apa. Itu sangat baik kok. Toh itu akan menjadi keselamatan. Sama kurang lebih kalau kita lihat siswa atau siswi atau mahasiswa-mahasiswi kalau di sekolah, di kampus yang berprestasi, kita lihat memang mereka hati-hati sekali. Mereka jeli kalau dosen masuk, dia langsung segera masuk. Dia menulis apa yang diucapkan gitu kan. Sementara mungkin teman-temannya pada bercanda di kelas, dia tetap serius. Kelihatannya orang ini kayak hati-hati sekali. Memang betul, itu yang betul. Tapi kehati-hatian membuahkan hasil. Ternyata dia berprestasi, dia pintar, tulisannya dibaca oleh yang lainnya, dan banyak hal yang bisa didapatkan. Seperti itu orang yang istiqomah dalam agama. Berarti memang ini kok hati-hati sekali ya. Tapi memang itu kebaikan, memang sudah harus begitu, mengontrol, memang itu yang dimungkinkan dalam agama. Dan harus istiqomah sampai meninggal. Enggak boleh setengah-setengah, hari ini taat, besok enggak. Hari ini sholat malam, besok enggak. Gitu. Makanya kata Nabi SAW, amal yang paling Allah cintai adalah amal walaupun sedikit tapi rutin. Lebih baik orang yang sholat malam walaupun 2 rakaat saja setiap hari, untuk sementara dia adaptasi dulu, daripada orang yang pernah sholat malam tahun lalu, lengkap 11, tapi sekarang 364 hari nggak pernah sholat. Hari pertama saja tahun lalu, gitu kan? Kan 365 hari setahun. Jadi satu hari sholat, 364 hari nggak sholat. Yang tadi 2 rakaat setiap hari sepanjang tahun lebih baik daripada itu. Karena dia rutinkan gitu. Selanjutnya mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Ini seperti subjudul di sini. Di atas telah disebutkan hadis Rasulullah SAW, sering-seringlah kamu atau kalian mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Menurut para ulama kita, semoga Allah merahmati mereka, bahwa ini adalah ungkapan yang padat dan ringkas, memuat segala macam peringatan dan merupakan nasihat yang sangat ampuh. Karena orang yang mengingat mati dengan sebenar-benarnya akan menyudahi segala kelezatan yang sedang dia nikmati. Ya, artinya kalau dia lagi makan, dia batasi, dia tahu ini dari halal, kemudian dia batasi. Ya, dan tidak lagi menginginkannya di masa mendatang, serta membuatnya zuhud terhadap kelezatan apapun yang pernah diidam-idamkan. Jadi kalau yang bukan haknya dia tidak idam-idamkan lagi. Ya. Ada orang dibawa oleh syaitan, mungkin dia pernah suka sama seseorang, lalu tidak jadi menikah dengan dia, tapi terus aja dikhayalkan. Untuk apa dikhayalkan? Ya. Kan cuma beda casing sama pasangan kita. Sama saja, namanya manusia. Ibu-ibu sini, ibu-ibu, perempuan sama statusnya. Perempuan, bapak-bapak, laki-laki, sama statusnya. Beda casingnya, gitu kan? Sama saja manusia. Sama saja bisa ngomong, sama saja bisa lihat. Syaitan yang goda kita, gitu kan? Kue sekarang, ada macam-macam kue dibuat, jajanan. Ini kalau makanan cepat difahami, jadi saya kasih contoh. Ada jajan ini, ada jajan itu, segala macam. Ini isinya kelapa, itu isinya coklat, ini isinya keju. Baiklah, itu beragam, macam-macam beda. Begitu kita rasa di lidah, oh iya, ini rasa keju, oh ini rasanya ini donat, ini apalah roti, ini kue ini. Baik, setelah masuk di tenggorokan atau masuk di perut, tahu ini di sebelah kiri perut saya donat, di tengah-tengahnya sudah enggak ada. Boleh kita nikmatin kalau Allah halalkan, tapi jangan mengidam-idamkan hal yang sudah bukan milik kita. Enggak perlu, gitu kan? Ada orang sering mungkin mau beli barang, barang itu sudah dibeli orang lain, 3 hari dipikirin. Kenapa saya telat, kenapa saya begini, untuk apa? Sudah jadi haknya orang. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita idamkan, ternyata tangan kita putus. Ya. Tiba-tiba kita mati, mungkin lain. Ini enggak. Tidak jadi makan di restoran sana kena tutup, ya sudah, jangan masalah. Makan yang lain, gitu kan. Enggak jadi nikah sama ini, nikah sama sana, sama aja, gitu kan. Nah, sama aja. Agama kasih kaidahnya, yang penting soleh dan soleha, selesai. Beda casing nggak apa-apa, di akhirat jadi bagus semua kok. Di akhirat nggak ada lagi orang jelek kan gitu. Nanti kita pelajari hadis dalam masalah surga kan begitu kata Nabi SAW. Semua tingginya seperti Adam, semua wajahnya seperti Yusuf, dan semua hatinya seperti Ayub. Jadi nggak ada orang jelek. Nabi Yusuf itu waktu perempuan-perempuan Mesir lihat sampai potong tangannya, karena nggak sadar gagahnya luar biasa. Kata Nabi SAW diberikan seperti gagahan dunia, gitu kan? Semua nanti laki-laki seperti itu. Jadi ibu-ibu yang punya suami yang dianggap tanda kutip jelek, enggak apa-apa, sabar saja. Oh nanti di akhirat jadi kayak Yusuf, ya sudah. Kan cuma dunia. Bahkan ada dinukil sebuah kisah, dikatakan seorang laki-laki
punya kekurangan fisik. Tangannya satu ada cacatnya, kakinya ada cacatnya, kurang kulitnya, postur tubuhnya, ya banyak kekurangan gitu. Tapi dia soleh luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ada satu wanita di Irak kejadian ini, ada satu wanita sangat cantik, ya punya kelebihan. Dilamar oleh banyak laki-laki dia nggak terima. Dia minta menikah sama laki-laki itu. Padahal laki-laki ini punya kekurangan fisik banyak sekali gitu. Ada banyak laki-laki mungkin yang tampan, yang kaya, juga soleh bisa, tapi dia sengaja ambil nikah sama orang ini. Orang semua bertanya-tanya, kenapa kok orang menikah ini? Ada apa kok, kenapa dia pilih laki-laki ini gitu. Sampai akhirnya suaminya sendiri yang bertanya. Jadi berjalan kehidupan suaminya tanya, saya mau tanya, kenapa kau pilih saya? Padahal saya punya kekurangan fisik, banyak yang lebih gagah, banyak yang lebih kaya gitu. Dia bilang, agar setiap kamu melihatku, kau akan mendapatkan pahala syukur. Dan setiap aku melihatmu, aku dapat pahala sabar. Loh, itu kejadian nyata. Jadi kalau ada pasangan kekurangan, oh ini Allah kasih saya pahala sabar gitu kan. Jadi nggak usah ada kekurangan sedikit, oh ini lebih gagah, itu lebih cantik, cerai. Nah, itu cerai. Kehidupan dunia sebentar, cerai terus nikah lagi sama orang lain. Sama, selama manusia karakternya umumnya sama. Ada sifat marah, ada sifat senang, ada sifat benci, ada saatnya capek, ada saatnya gembira, wajar. Kalau kamu punya masalah, nikah sama boneka. Bisa dicubit, bisa dikempesin, bisa dibuang. Nggak apa. Baik, selanjutnya dikatakan, saya ulangi lagi, di atas disebutkan tadi, hadis Rasulullah SAW, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan menurut para ulama, semoga Allah merahmati mereka, bahwa ini adalah ungkapan yang padat dan ringkas, memuat segala macam peringatan dan merupakan nasihat yang sangat ampuh, karena orang yang mengingat mati dengan sebenar-benarnya akan menyudahi segala kelezatan yang sedang dia nikmati. Maksudnya dia berikan batasannya, dan tidak lagi menginginkan di masa mendatang, serta membuatnya zuhud terhadap kelezatan apapun yang pernah diidam-idamkan, tapi sudah bukan milik dia lagi. Saya sudah kasih contoh tadi. Tetapi jiwa yang beku dan hati yang lalai tampak masih memerlukan nasihat panjang lebar dan kata-kata yang menarik buat dia. Kalau tidak, maka sabda Nabi SAW di atas, ditambah firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Imran 185, dan Al-Ankabut 57, niscaya sudah cukup bagi siapapun yang mendengarnya dan memikirkannya. Jadi perlu digarisbawahi satu hal Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sedang mencintai kita dan menginginkan kita balik ke jalan yang benar, itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan-peringatan, dan beruntunglah orang begitu datang peringatan langsung dia sadar, dia kembali. Ya, ada peluang berbuat dosa, dia diingatkan langsung dia kembali. Itu beruntung orang-orang seperti ini. Kalau kita tidak menangkap peringatan itu, maka Allah bisa datangkan peringatan yang lebih berat, lebih besar dari sebelumnya, gitu kan? Nanti kalau kita tetap lakukan, diberikan peringatan yang lebih berat lagi, seperti itu. Subhanallah, orang kalau mau mencuri misalnya, sebelum dia mencuri itu pasti banyak sinyal dari Allah. Rasa takut, rasa khawatir, dilihat orang, mungkin pernah sekali dia hampir ketangkap, dia lolos, peringatan terus datang. Tapi terus dia ulangi, terakhir ketangkap, digebukin. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum dia dikepergok segala macam, itu pasti perbuatan dia sebelumnya ada peringatan-peringatan. Seperti orang kalau mau berzina juga begitu. Ada peringatan, 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 tapi terus saja dia melakukan, maka peringatan besar nanti baru dia mau sadar. Maka jeli harus kita hati-hati. Peringatan yang sekecil apapun dari Allah datang, dari lisan orang lain, dari peringatan orang lain, dari rasa takut dalam jiwa kita, itu sudah harus kita gunakan sebagai pemberi peringatan. Oleh karena itu kata beliau, Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah atau sering kali menyandungkan bait-bait, ya, syair-syair, dan mengambil hikmah dari syair itu. Di antaranya, segala apa yang kau temui, tak satu tetap cerah berseri, hanya Allah yang kekal abadi. Artinya apapun yang kita temui di dunia, tidak selamanya akan seperti itu. Buah apel misalnya, dia segar merah, ada saatnya dia akan tua, rusak. Gitu kan. Seperti itu selanjutnya semuanya dunia begitu. Yang hanya kekal abadi adalah Allah. Harta dan anak musnah pasti. Suatu hari gudang-gudang Hurmuz juga. Hurmuz ini adalah pemerintah atau orang yang berkuasa di Persia. Ya.
takkan berguna untuk semua. Bahkan Ad ini kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Bahkan Ad dulu kala pernah berusaha untuk kekal tapi tidak bisa. Kaum Ad itu Bapak Ibu sekalian punya kelebihan ya. Semua kaum Ad itu punya postur tubuh yang tinggi-tinggi. Semuanya kekar-kekar. Bahkan saking kuatnya mereka bisa menjebol gunung-gunung menjadi rumah gitu kan. Dan mereka banyak membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka punya harta yang melimpah. Berusaha untuk menjadikan yang terbaik di dunia supaya dianggap kekal, tapi juga tidak bisa. Dan tadi perkataan Hurmuz, perkataan Umar bin Khattab mengatakan Hurmuz ini tangan kanannya Kisra ya. Sebagian ulama mengatakan Hurmuz namanya Kisra sendiri. Ya. Terkenal sekali dengan kekayaannya. Jadi di tahun 16 Hijriah, janji Nabi SAW berlaku kepada kaum muslimin. Kata Nabi SAW, segelintir dari sahabatku akan menembus istana putihnya Kisra. Istana putihnya Kisra. Maka dikirimlah pasukan dan berhasil menembus. Banyak sekali ghanimah yang didapatkan, harta rampasan perang waktu itu. Termasuk singgasananya Hurmuz, ya, gelang emasnya, kemudian karpet. Jadi Hurmuz, ya, Kisra ini Bapak Ibu sekalian kalau dia lagi duduk di istananya dan musim salju, karena dia kan di Rusia ya, kerajaan Persia ini. Kalau musim salju turun, hilang semua, tidak ada pohon-pohon yang berwarna hijau, semuanya berwarna salju. Kalau dia lagi rindu ingin pemandangan, karpet di istananya itu dibuka. Itu kalau tidak salah 60 siku kali 60 siku. Besar sekali ya. 30 meter kali 30 meter karpet. Itu kalau dibuka seperti ada pohon-pohon hijaunya. Tebal. Kalau diinjak itu kakinya orang bisa ya seperti tenggelam ya. Itu termasuk sampai waktu mujahidin yang masuk ke Persia. Lihat harta rampasan perang melimpah. Ini Kisra sudah melarikan diri. Dulu kerajaannya besar sekali dan pasukan Islam waktu itu yang menyerang cuma 30.000 orang lawan 240.000. Harta rampasan muslimin banyak. Kisra ini punya pasukan perang 240.000. Wilayah kekuasaannya itu Irak, Iran, Afghanistan sama Rusia. Itu kalau dibandingkan dengan Madinah waktu itu, kota Madinah atau Jazirah Arab lah. Ini semua wilayah Persia, mungkin Jazirah Arab cuma 10%-nya kali. Besar sekali wilayah itu. Kerajaannya besar dan dia tidak sangka kalau dia kalah. Tapi subhanallah kalah dengan pasukan 30.000 dan semua prajuritnya pergi, larikan diri, banyak kurban. Dia pun meninggalkan istananya. Waktu dilihat oleh para mujahidin, Salman Al-Farisi, Bilal radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat Nabi, mereka bertakbir sambil mengatakan, Allahu Akbar, inilah janji Rasulullah SAW kepada kita. Kalau segelintir dari sahabatku akan menembus istana putihnya Kisra. Lalu dibagi-bagilah harta rampasan perang tersebut. Waktu dibagi-bagi harta rampasan perang tersebut, mereka lihat karena semua ini jadi harta rampasan perang punya mujahid, termasuk karpet yang besar tadi. Mereka bingung mau diapain nih karpet? Untuk apa kita? Kan? Mereka mujahidin, mereka tinggal di rumah biasa, selesai cukup sebenarnya. Baik digulung, dikirim ke Madinah. Kasih saja Amir Mu'minin Umar bin Khattab, bawa aja ke sana. Ini juga singgasananya Kisra, gelang emasnya. Kisra itu orangnya tinggi besar. Gelangnya besar sekali, gelang dari emas. Enggak ada yang bisa pakai di tangannya. Dia kena besarnya jadi berat sekali, gitu. Mujahidin juga bilang untuk apa ini? Kirimkan ke Amir Mu'minin, kirim semua ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, masuk Pak yang bawa itu seperti satu pasukan, ribuan orang. Karena banyaknya harta rampasan perang. Waktu tiba depan Umar, Umar bilang, subhanallah terhadap cintanya mereka kepada dunia. Sampai begini pernak-perniknya gitu, ya. Banyak sekali. Lalu kata Umar, dibuka karpet, ditebarkan di padang pasir di Madinah. Ini dulu di istananya Kisra nih. Kata Umar, Allahu Akbar yang telah membuktikan janji Rasulullah. Baik, potong-potong nih karpet, bagi-bagiin penduduk Madinah. Dipotong-potong karpet yang bagus tuh dipotong-potong. Kata Ali bin Abi Thalib, saya dapat potongan kecil, cukup untuk sholat saja. Kecil, itu saya jual 60.000 dirham. Jadi mahal sekali karena bagusnya gitu. Tapi seperti itulah, akhirnya milik Hurmuz ini atau milik ya Kisra ini juga kata beliau suatu hari gudang Hurmuz juga tak akan berguna untuk semua. Habis dibagi-bagi. Bahkan Ad sebelumnya kaum Hud yang sangat kuat juga dulu pernah berusaha untuk kekal tapi juga tidak bisa. Ternyata juga dibinasakan sama Allah. Tidak juga Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi dan raja. Meski angin turuti perintahnya, bahkan manusia dan jin terpedaya.
tunduk bersimpu di hadapannya. Nabi Sulaiman AS bisa perintahin jin, bisa perintahin manusia, semuanya tunduk. Adakah jua raja-raja? Ada lagi raja-raja lain enggak selain Sulaiman yang karena kejayaannya para delegasi datang menghormatinya dari segala penjuru dunia. Justru di sanalah sebuah telaga. Jadi itu mana semua raja-raja? Termasuk Sulaiman juga sudah meninggal alaihissalam dan raja-raja lain semuanya. Walaupun selama dia hidup banyak delegasi, banyak duta-duta yang datang, tapi sudah tinggal dikenang. Justru di sanalah sebuah telaga di akhirat yang bakal didatangi tanpa dusta. Suatu hari kita pun tiba sebagaimana mereka juga akan tiba atau mereka pula akan tiba. Kemudian ditulis lagi di sini oleh beliau Imam Al-Qurtubi rahimahullah masalah hikmah mengingat mati. Setelah mengerti benar apa yang telah kami paparkan di atas, maka ketahuilah bahwa mengingat mati itu mendatangkan hikmah yang banyak. Hal itu menimbulkan rasa gelisah atas negeri yang fana ini, lalu mengarah kepada negeri yang abadi pada setiap detiknya. Selain itu, bahwa manusia itu tidak terlepas dari dua keadaan, sempit atau lapang, nikmat atau bencana. Sebagaimana saya jelaskan tadi ya, ada sehat, ada sakit, ada muda, ada tua, selalu berpasang-pasangan, ada malam, ada siang, pasti itu. Kalau kita faham ini maka kita akan bisa melalui. Kalau kita sakit, oh dulu saya pernah sehat. Ya. Kalau kita tua, oh dulu saya pernah muda. Kalau kita lemah, dulu saya pernah kuat dan seterusnya. Kata beliau di sini, jika dia dalam keadaan sempit dan sedang mendapat bencana, maka dengan mengingat mati menjadikannya terasa ringan menghadapinya. Karena tahu bahwa hal itu tidak akan kekal. Seberat apapun penyakit kita, tidak akan kekal. Mati selesai. Kita lihat ada orang kena kanker, tumor, segala macam. Mungkin banyak sekali obat-obatan lagi disuplai masuk ke dalam tubuhnya. Begitu dia meninggal, dicabut semua. Ya. Jasad itu pun tidak ada. Bahkan pernah ada diadakan penelitian orang yang dalam jasadnya banyak sekali masalah penyakit. Begitu dia meninggal, dicek, tidak ada penyakit itu. Sudah nggak ada lagi di jasadnya, sudah hilang dengan kematiannya. Dia mengatakan karena tahu bahwa hal itu tidak akan kekal dan bahwa mati lebih berat daripada semua itu. Atau jika dia dalam keadaan nikmat, tadi kalau dalam keadaan bencana, dan sedang mendapat kelapangan, maka mengingat mati itu akan mencegahnya dari kesombongan atau keterbedayaan terhadapnya. Karena ingat bahwa semua itu bisa terputus darinya. Betapa indahnya untaian penyair yang mengatakan ingatlah mati, pemutus kelezatan dan bersiaplah. Tiada kamu berdaya, kapan saja dia pasti tiba. Semua orang berpendapat bahwa kematian tidak mengenal usia, waktu maupun penyakit tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan berpikir nanti kita masuk ICU baru mati, enggak. Itu sering setan bisikin ya. Oh kita masih sehat, kita lalai. Pikirannya nanti oh karena ada kerabat yang masuk ICU, kemudian toh juga ada yang masih sembuh. Ada juga yang sudah meninggal. Enggak, mati bisa terjadi kapan saja. Ada orang lagi duduk mati, lagi tidur mati, ada orang lagi jalan mati. Enggak bisa kita menilai seperti itu karena kalau nanti sakit baru mati, semua orang sehat memang bisa lalai. Tapi enggak. Ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih banyak orang yang di rumah sakit atau orang yang di pinggir jalan? Berarti orang sakit sedikit atau banyak? Sedikit sebenarnya. Terbukti kamar-kamar di rumah sakit, walaupun penuh semua, kalau kita keluar di pinggir jalan lebih banyak orang yang jalan, berarti lebih banyak orang yang sehat. Gitu kan? Lebih banyak orang yang lapar atau orang yang kenyang, lebih banyak seluruh dunia. Orang yang kenyang, orang lapar sebagian wilayah saja. Ya kan gitu. Misalnya kita dengar kelaparan terjadi di wilayah Afrika di sini misalnya. Tapi mayoritas wilayah Afrika enggak lapar. Mereka kenyang, mereka makan, gitu kan. Jadi sebenarnya yang terjadi seperti berubah cobaan itu lebih sedikit. Dan biasanya memang lebih cepat dibandingkan dengan kenikmatan yang ada. Misal kita 365 hari sehat, 1 tahun enggak pernah sakit. Tahun depan Allah coba dengan flu seminggu. Kalau kita mau bicara adil, mestinya setahun sakit, setahun sehat, setahun sakit. Tapi selalu saja cobaan itu sebenarnya lebih ringan daripada, atau dia lebih sedikit ya daripada nikmat yang sedang ada. Kata beliau, semua orang berpendapat bahwa kematian itu tidak mengenal usia, waktu maupun penyakit tertentu. Hal itu agar siapapun selalu waspada dan bersiap-siap menghadapinya, kapan saja dan bagaimanapun juga. Untuk itu, ada seorang soleh selalu menyeru di malam hari di atas pagar sebuah kota,
ayo pulang, ayo pulang. Nah, di sini terjemahkan ayo berangkat gitu ya. Setelah dia meninggal, wali kota daerah itu merasa kehilangan suaranya. Maka dia menanyakan kemana perginya orang itu. Seseorang yang lain menjawab dia telah meninggal. Maka berkatalah wali kota itu, maka keberangkatan pun menjemputnya dalam keadaan sadar dan siap siaga. Itulah kesiapan penuh tertata, tiada lalai akan cita. Ya, jadi ini sering dibahasakan kalau orang Arab dengan pepatah-pepatah ya, syair-syair, maka seperti itu. Ini terjemahan syair. Kalau ditulis dalam bentuk tulisan miring seperti ini, itu berarti terjemahan dari syair. Jadi orang ini, ada orang di Irak selalu setiap malam, kalau dalam kisah yang saya ketahui mirip seperti ini, setiap malam dia selalu keliling dari kalau pulang sholat isya, dari rumahnya dari masjid menuju ke rumahnya, dia selalu bilang, hai muslimin, ingatlah hari pulang, ingatlah hari pulang. Begitu saja terus, ingatlah hari pulang, sampai dia pulang ke rumahnya. Besok malam begitu lagi. Terus orang-orang sekitar dari masjid ke rumahnya sudah dengar, sampai wali kota pun tahu. Tersebar beritanya kalau ada satu orang sering ucapin itu. Dan sering kali wali kota wilayah itu, kalau malam sholat isya bersama-sama dari masjid, lalu mengikuti dari belakang. Merenungi kata-katanya orang ini. Ingatlah hari pulang, ingatlah hari pulang. Dan dia sendiri yang menjabarkan dengan fikirannya. Ini yang dimaksud adalah kematian. Waktu orang itu meninggal, wali kotanya tanya, mana orang ini? Dia lagi sholat isya di situ, enggak ada orang ini. Mana? Kata mereka tadi pagi sudah meninggal. Maka diucapkanlah syair ini oleh wali kota tersebut. Ya. Keberangkatan pun menjemputnya, maksudnya kematian, dalam keadaan sadar. Orang ini karena selalu ingat, maka dia sadar dan selalu siap siaga. Akhirnya dia on time dalam ibadahnya. Itulah kesiapan yang penuh dengan tertata, tidak ada lalai akan cita. Maksudnya selalu siap menggapai cita-cita itu, misalnya menuju ke akhirat. Yazid Ar-Raqashi pernah berkata pada dirinya sendiri, celakalah kau hai Yazid, siapakah yang akan membayar utang sholatmu setelah kamu mati? Siapakah yang akan membayar utang puasamu setelah kamu mati? Siapakah yang akan meminta untukmu keridhaan Tuhanmu setelah kamu mati? Kemudian katanya pula, hai manusia, tidakkah kalian berteriak dan menangis dirimu pada sisa hidupmu? Barang siapa dikejar oleh kematiannya dan kuburan bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya, dan cacing-cacing menjadi teman akrabnya, bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar itu? Kemudian dia pun menangis sampai jatuh pingsan. Maksudnya sini Yazid Al-Raqashi ini salah satu tabi'in yang masyhur. Ya. Dia kalau mengingatkan orang lain dan mengingatkan dirinya selalu dengan cara seperti ini. Siapa yang akan menyempurnakan sholatmu kalau kau lalai? Maksudnya mulai sekarang dia motivasi dirinya untuk sempurna sholatnya. Dari takbir sampai salam semuanya khusyuk. Mulai sekarang dia berkata pada dirinya, siapa yang akan membayar puasamu yang kau tinggalkan? Maka dia harus segera membayar utang-utang puasanya kalau masih ada. Gitu kan? Kemudian dia mengatakan, dan siapa yang akan menolongmu nanti di depan Allah ya, pada saat kau sedang dihisab? Tidak ada, maka kau harus perbaikin amalmu dari sekarang. Seperti itulah. Dan dia mengingatkan juga bagaimana bisa banyak manusia lalai. Dia berkata pada orang di sekitarnya, dan tidakkah kalian berteriak dan menangisi diri kalian pada sisa hidup kalian? Sisa umur ini, yang lalu sudah banyak kesalahan yang kita lakukan. Barang siapa yang dikejar oleh kematiannya, dan kuburan bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya, cacing-cacing menjadi teman akrabnya, bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar tersebut? Tetap tidak sholat malam, tetap tidak sholat, tetap tidak tutup aurat. Bagaimana dia bisa menunggu kematian yang nanti berbahaya, tinggal dia sendiri di kuburan, dengan terpaku, tidak berbuat hal-hal baik. Kemudian dia pun menangis sambil pingsan. Ada sebuah, Ibnu Qayyim juga pernah berkata rahimahullah, perumpamaan orang yang tahu dia akan mati. Dan semua orang tahu dia akan mati. Itu fakta, nggak bisa. Banyak orang yang mati di depan mata kita, kita bisa lihat. Setiap hari berita tentang kematian. Orang dibunuh kah, orang sakit kah, orang tabrakan kah, segala macam. Atau kita lihat bendera yang dipasang, ya mungkin ada simbol di Indonesia, kadang-kadang ditaruh bendera yang berwarna kuning, dianggap itu kematian. Berapa banyak semua itu terjadi. Jadi kita harusnya engah dan sadar kalau itu mati akan datang. Maka Ibnu Qayyim berkata, orang yang tidak punya persiapan untuk kematian dan tidak mau sadar, seperti orang yang lari dari kejaran musuh. Begitu dia tiba di sebuah benteng untuk menyelamatkan diri, atau kalau saya rasa dia bilang gini, ada perumpamaan orang yang lari dari kematian tapi dia tidak punya persiapan seperti orang yang sedang dikejar binatang buas. Sampai dia mendapatkan sebuah benteng yang kuat untuk berlindung, tapi dia cuma mengatakan, hai benteng, aku berlindung dari serigala atau dari binatang buas ini kepadamu. Tapi dia tidak masuk ke dalamnya.
maka bagaimana bisa dia selamat? Seperti itulah orang yang mengatakan, oh saya akan mati, saya mau masuk surga, tapi nggak ada amalnya. Seperti orang yang tidak masuk ke benteng menyelamatkan diri dari kejaran sesuatu yang berbahaya buat dia. Nah, mati berbahaya kalau datangin. Terputus semua ini Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal dikenang, oh ini bajunya si fulan, oh ini mobilnya, oh ini rumahnya, oh ini perusahaannya, oh ini istrinya, oh ini suaminya, oh ini anaknya. Selesai. Dan orang hanya menukil itu saja dari kita. Enggak ada sesuatu yang lain gitu kan. Cuma jadi kenangan. Kita akan sendiri di liang lahat, kita bersama amal kita. Yang selalu kita lalaikan ini itu akan menemani kita. Dan ini fakta, tidak boleh kita tutup mata terus. Sampai kapan kita mau lalai ini? Kemudian At-Tami atau At-Taimi juga berkata, salah satu tabi'in yang lain, ada dua hal yang memutus kelezatan dunia dariku. Mengingat mati dan mengingat bagaimana aku berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga ada satu hal teman-teman sekalian, kalau ada di antara kita yang mendengarkan kisah-kisah seperti ini dan merasa belum tersentuh di dalam hati, maka kita perlu tahu hati itu bisa berkarat ya, karena banyaknya dosa. Jadi ada orang subhanallah sedikit riwayat, satu ayat, 3 ayat, 2 hadis, sebuah kisah sudah cukup membuat dia tersentuh dan hanya dia memperbaiki hidup. Ada orang enggak, mendengar pun apa nih, kemana arahnya? Itu karena masih ada dosa-dosa yang mengganjal. Hatinya berkarat dengan dosa, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, hati itu bisa berkarat dan obatnya adalah membaca Al-Quran. Berkarat kita tahu besi kalau berkarat jadi kotor dan menjadi serbuk, lama-lama bolong kan gitu. Seperti itulah hati manusia. Jadi kalau ada bapak ibu yang mendengar kisah-kisah tentang seperti ini, perkataan-perkataan yang mutiara-mutiara yang kayak tadi luar biasa gitu kan, tidak tersentuh juga, perbanyak istighfar kepada Allah. Karena memang berarti ada yang mengganjal dari dosa-dosa sehingga kita tidak engah dengan itu. Padahal ini sesuatu informasi fakta yang terjadi dan solusi yang terbaik buat kita. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu khalifah Umayyah masyhur yang hidup tahun 99 sampai 101 Hijriah, pernah mengumpulkan para ulama. Mereka saling mengingatkan mati, kiamat dan akhirat. Lalu mereka menangis seakan-akan jenazah hadir di hadapan mereka. Ya, jadi orang kalau subhanallah hatinya sudah mulai bersih dari noda-noda dosa, hidupnya dia sudah coba perbaikin kepada yang lebih baik, maka lebih mudah tersentuh. Termasuk mudahnya menangis, mudahnya luluh hatinya, mudahnya setelah itu menjalankan perintah-perintah Allah, takutnya mengerjakan larangan, seperti itulah. Abu Nuaim berkata, apabila Ats-Tsauri ingat akan mati, Sufyan Ats-Tsauri salah satu ulama tabi'in yang tinggal di Mekah, masyhur ya dengan keimanannya. Apabila Ats-Tsauri ingat akan mati, maka selama berhari-hari dia tidak mengajar. Dan jika ditanya tentang sesuatu maka jawabnya entahlah, entahlah. Jadi kalau dia sudah ingat mati, dia akan dicabut ruhnya segala macam, saking luar biasa hatinya bersih dan penuh dengan keimanan, tidak lagi noda dosa, maka dia meninggalkan majelis taklimnya, kemudian dia fokus untuk lebih banyak ya beristighfar, bertobat kepada Allah, dan kalau ditanya dia mengatakan entahlah, jangan tanyain sekarang gitu. Asbat berkata, pernah ada seseorang yang disebut-sebut namanya di sisi Nabi SAW dan memujinya. Maka Nabi SAW bertanya, bagaimana cara dia mengingat mati? Tidak satupun menjawab. Beliau bersabda, dia tidak seperti yang kalian katakan. Jadi di sini riwayat ini tentunya oleh Imam Qurtubi diangkat, tapi orang yang mentahkik buku ini, mentahkik itu artinya coba berusaha untuk mencari ayat ini di surah mana, di ayat berapa, sabda Nabi ini diriwayatkan oleh siapa gitu kan. Dia mengatakan saya tidak temukan riwayat ini, dia pribadi. Tetapi Imam Qurtubi menyebutkan riwayat ini. Artinya ada seseorang sahabat yang dipuji-puji, si fulan begini, si fulan begitu di sisi Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apakah dia pernah menyebutkan masalah kematian? Bagaimana dia dengan masalah kematian? Tidak ada yang jawab, artinya tidak ada yang tahu, tidak pernah dengar orang ini menyebut masalah kematian. Maka kata Nabi SAW, dia tidak seperti yang kalian katakan. Artinya tolok ukurnya orang itu dianggap soleh atau soleha kalau kematian selalu ada terlintas di lisannya, dalam kehidupannya ya. Dia ekstra hati-hati. Seperti tadi kalau siswa atau siswi yang berprestasi pasti lebih hati-hati menjaga prestasi di sekolahnya, pergaulannya ya. Apa saja pendidikan, kurikulum sekolahnya, segala macam kerapiannya, semua akan dijaga. Ad-Daqqaq juga berkata, barang siapa sering mengingat mati, maka dia diberi 3 macam kemuliaan. Pertama, segera bertaubat. Maka dia akan langsung bertaubat karena mati sudah datang, peringatan itu datang kepada dia.
Yang kedua, kepuasan hati. Maksudnya terhadap apa yang dia miliki sekarang. Nggak ada lagi ketamakan terhadap haknya orang lain. Kalau dia ingat mati, dia akan ingat itu. Oh ya sudah, puas hatinya. Dan yang ketiga, semangat beribadah. Ini hal yang besar sekali diberikan kalau orang sering mengingat kematian. Dan barang siapa yang melupakan mati, dia diberi 3 macam balasan. Yang pertama, menunda taubat. Nanti aja, apalah ya. Yang kedua, tidak rela menerima rezeki yang cukup. Selalu berkeluh kesah dengan apa yang sudah Allah berikan. Dan yang ketiga, malas beribadah. Ini sudah umum tentunya ya. Dan perlu Bapak Ibu tahu, kita di majelis ilmu seperti ini tujuannya belajar untuk ya masuk ke dalam hati dan diamalkan. Kalau ada teman-teman di sini yang hadir karena diajak saja oleh temannya, ubah niatnya karena ingin menuntut ilmu. Kalau ada cuma orang mau tes saja, mau tahu ini gimana sih pengajiannya, maka ikhlaskan niat karena memang mau mendapatkan ilmu. Karena ilmu yang diniatkan dengan ikhlas itu masuk dalam hati dan mengubah. Kalau hati sudah kena cahaya ilmu itu Bapak Ibu sekalian, maka dia seperti cahaya yang mengalir ke seluruh tubuh. Penglihatan mata, pendengaran, tangan, kaki, kemaluan, semua terjaga dengan cahaya ilmu itu. Ini tuh manfaatnya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir mungkin mendengarkan kisah-kisah tadi dengan hikmah Allah, bukan karena saya sama sekali. Maka tersentuh dan merasa, iya ya kayaknya saya salah dulu nih. Oh ya sekarang saya harus lebih baik. Itu bekas ilmu. Jangan dibuang itu. Jangan bilang kenapa saya begini ya. Terus kemudian berusaha untuk dilupakan. Enggak. Itu bekas ilmu, dipertahankan. Maka itu kalau makin sering dipertahankan, ditambah lagi dengan majelis ilmu yang setelahnya, majelis ilmu yang setelahnya, maka kita akan seperti di bawah sebuah jalan yang penuh dengan pengawasan. Amal soleh itu dan ilmu syar'i yang kita dapatkan nanti kita amalkan, itu seperti pengawal-pengawal kita. Pengawal, kita seperti lagi dikawal dengan ilmu dan amal soleh. Jadi kita kalau mau buat, seperti lagi diingatin, jangan, salah tuh. Seperti itulah, makanya kita ada kekhawatiran. Sebenarnya itu positif sekali. Positif, jadi kita kalau tidak mau melakukan karena takut, itu bagus. Itu positif. Itu sebenarnya seperti pengawal kita lagi ingatin. Kita kayak seorang raja, bayangkan saja seperti itu, lalu kemudian pengawal kita mengatakan, ini enggak boleh. Ini bahaya, ini nanti akan begini raja. Baik, kita berhenti. Gitu kan? Penasihat-penasihat kita banyak, itu amal soleh dan ilmu. Dia seperti pengawal kita, jadi itu mahal sekali. Jangan disia-siakan itu. Jangan disia-siakan. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, wahai orang yang terpedaya dan melupakan kematian dan sakaratil maut. Sakarat artinya prosesi ya. Maut berarti kematian. Ya. Wahai orang yang terpedaya dan melupakan kematian dan sakaratil maut yang sulit dan pahit direngut. Pikirkanlah tentang kematian, sebuah janji yang pasti ditepati. Sebuah hakim yang sangat adil. Ya. Karena dia datang on time dan dia akan mencabut nyawa siapapun. Begitu lebar nganga hati yang dilukai maut dan begitu kering air mata yang dikurasnya. Jadi kalau mati sudah datang, semua orang yang nangis sampai air matanya kerabat kita habis pun tetap tidak akan bisa kembali. Dia pisahkan orang-orang yang terhimpun, dia putuskan segala kelezatan dan dia patahkan segala angan-angan. Maka tidakkah kamu berpikir hai anak Adam, saat kamu terbujur kaku, kemana harus berpindah? Ingatlah, saat kamu nanti harus dipindahkan dari tempat yang lapang ke lubang yang sempit. Dari kita bisa berlari, berjalan di muka bumi ini, lalu kita berada di liang lahat yang sempit. Dan teman-teman serta sahabat-sahabatmu tidak sudi lagi menemanimu. Orang yang setiap hari sama kita jalan kemana-mana, sahabat dekat, gak bakal nginap sehari pun di kuburan. Mustahil. Dia paling nangis ya di atas liang lahat. Coba suruh nginap ke sahabatmu kan, temanin, enggak. Kalau di dunia lagi hidup mau nginap di rumahnya. Di kuburan coba, kalau setia coba deh. Bahkan ibu pun yang kita sudah kenal dengan prinsip ibu sangat menyayangi anaknya, nggak bakal nginap ibu di kuburan. Paling sejam, itu sejam sudah sangat lama, pulang ke rumah. Gitu kan. Juga saudara-saudara serta kawan-kawanmu semua pergi meninggalkanmu. Sementara kamu diangkat dari selimutmu yang lembut, dimasukkan ke dalam kain pembungkus. Lalu mereka tutup rapat-rapat dengan debu dan tanah sebagai pengganti tempat tidur dan kasurmu yang empuk. Jadi yang membawa kita ke situ adalah teman-teman kita, adalah kerabat kita. Dari selimut yang enak, dari segala macam spray, ranjang yang bagus, dari rumah yang kita anggap selama ini mewah, diangkat
oleh teman-teman dan kerabat kita, bahkan pasangan hidup kita ke liang lahat tadi. Ditaruh di tanah, ditutup, ditinggalin semuanya. Itu faktanya. Berarti semua itu akan kita tinggalkan kan? Boleh dinikmati, tapi bukan target. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah memiliki kalimat yang bagus sekali ya. Dan ini harus direnungi dengan keimanan. Tentunya beliau mengatakan, setiap muslim harus menjadikan dunia ini seperti WC. Maaf, itu bahasa beliau. Dia menyelesaikan hajatnya lalu dia pergi. Jadi cuma hajat, lapar makan, habis itu sudah aktivitas ibadah lagi, terus ya. Tidak ada waktu untuk itu. Seperti orang punya hajat saja dia akan kembali. Dan kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang lagi penat, istirahat sebentar di bawah pohon lalu dia akan pergi. Sudah selesai itu perkataan orang-orang, kamu berubah ya, kamu alim ya, kenapa kamu begini? Iya, enggak apa-apa. Jangan terpengaruh lagi, cukup ya. Ini pakai jilbabnya sudah bagus nih. Kemudian temannya bilang, kenapa kamu begini alim? Diubah lagi. Ya. Dibuka lagi jilbabnya. Kenapa begitu lemah gitu? Ingat, teman tadi yang menggoda itu hanya bisa sampai ke liang lahat. Nggak bakal masuk. Ya. Hai pengumpul harta, kata beliau. Hai orang yang giat membangun gedung-gedung megah perkasa. Demi Allah, kamu saat itu tidak punya harta apapun kecuali kain kafan. Waktu sudah mati, nggak ada building-building itu dimasukin ke liang lahat, kain kafan. Bahkan demi Allah kain kafan yang secarik itu pun sebentar saja kemudian akan hancur dan musnah. Tubuhmu akan menjadi debu dan kembali ke asalnya. Di manakah harta yang selama ini kamu kumpulkan? Dapatkah harta itu menyelamatkanmu dari bencana yang mengerikan? Jadi ini peringatan bagi orang yang punya harta. Boleh kita kaya raya, tapi apa kata Nabi SAW? Ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Harta yang paling bagus adalah, kenikmatan memuncak pada seorang yang saleh yang di tangannya ada harta yang saleh. Maksudnya apa? Kaya raya tapi habis. Harta itu dikeluarkan di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu yang masih selalu perhitungan kalau di jalan Allah, ya, dan ini tidak boleh kita perhitungan di jalan Allah, kita masih perhitungan mau sedekah, ya udahlah yang ini aja, nilai yang paling kecil, atau nanti aja saya sedekah di tempat lain, tunda-tunda. Maka ini nanti pada saat dia meninggal dia akan menyesal, Bapak Ibu sekalian. Menyesal. Jangan terpengaruh dengan buku bank yang kita print. Oh, jumlah nolnya bertambah sekian. Gak bakal dibawa. Nanti nyesal kalau mati. Coba dulu saya kasih tanah wakaf sana ya. Coba dulu saya kasih masjid sana ya. Tapi sudah nggak bisa. Ahli waris belum tentu kerjakan itu. Ya, belum tentu. Mungkin dia pakai untuk kebutuhannya lain. Nah, kita bisa lebih leluasa. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mau hartanya lebih, ya, siapa yang hartanya lebih dicintai daripada harta ahli warisnya? Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, pasti kami lebih cintai harta kami daripada ahli waris itu mencintai harta kami. Jadi maksudnya, siapa yang mau hartanya dia yang kelola atau ahli warisnya kelola? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami tidak ada satupun kecuali mau kami yang kelola harta kami. Kata Nabi SAW, harta yang kau infakkan selama kau hidup, itu hartamu yang sebenarnya, kau yang kelola dia. Dan yang kau tinggalkan itu adalah yang dikelola oleh ahli warismu. Artinya belum tentu bisa dapat amal jariah sebagaimana kalau kita kerjakan. Makanya juga Bapak Ibu sekalian garis bawahi satu kaidah penting dalam hidup. Kalau ibadah sedang depan mata, tugas kita apa? Eksekusi. Bukan lagi menilai. Ini azan nih. Ada masjid kita lewat. Tidak usah di sini deh, sholat sana aja. Ini sudah azan, bukan saatnya pilih masjid. Sholat, bukan menilai. Nah, itu. Sekarang di depan mata kita ada orang miskin lagi minta. Dia lagi minta, tugas kita eksekusi, kasih. Bukan nanti aja deh, saya kasih yang di depan saja. Atau ini masih kuat. Bukan menilai. Bukan saja menilai. Kalau sedang ada kesempatan ibadah, bukan menilai. Mengeluarkan dan kasih yang terbaik. Karena sebenarnya yang kita kasih, orang miskin yang menerima sedekah kita, Bapak Ibu sekalian, itu dia hanya menikmati untuk dunianya, kayak makan, minum. Kita sedang membawa itu ke akhirat. Makanya seorang salaf yang pedagang kaya raya dia, Masya Allah, dia dengan teman-temannya selalu nabung, ya habis untung nabung, tapi tidak pernah sedekah teman-temannya nih. Pokoknya antara dia kembalikan ke modal, kebutuhannya dasar saja, tentu buat diri sendiri juga sedekah, tapi maksudnya untuk kegiatan yang lain. Lalu kemudian yang lainnya ditabung sama mereka, sampai mereka gudangnya penuh dengan harta-harta. Orang ini tidak, setiap dapat keuntungan, dibagi 3 sama dia. Sepertiga masuk kepada penambahan modal, sepertiga buat kebutuhan keluarganya, sepertiga disedekahkan.
Jadi kalau dapat keuntungan 10 juta, udah 3 juta 300 sekian itu sudah harus di jalan Allah, dikeluarkan sama dia. Sampai dia nggak punya tabungan orang ini. Tapi usahanya jalan, berkembang, dan orang kaya juga. Kata teman-temannya, apa kau tidak sayang dengan hartamu yang kau keluarin tuh? Sepertiga banyak sekali. Lihat, kami sudah punya gudang-gudang yang penuh dengan harta. Apa kau tidak sayang? Kata dia apa? Justru saya sayang harta saya. Saking sayangnya saya bawa ke sana. Sedekah ini saya sedang bawa ke akhirat. Kalian yang tidak sayang harta kalian, karena kalau kalian meninggal akan ditinggal itu. Gak bakal dibawa ke kuburan. Jadi harus jeli gitu kan. Jadi mulai sekarang jangan 2000 terus. Keluarin yang besar. Sudah gitu saya pernah bilang 2000 minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. Untung malaikat nggak bisa ngomong seperti itu. Kalau ngomong mungkin kita sudah dimarahin tuh. Kasih makanan orang, makanan bekas. Kasih baju bekas. Kenapa nggak beli yang baru? Ya kan? Coba kasih yang terbaik. Kita kalau masuk restoran, makan enak nih. Sederhana saja, coba aja nih. Pas makan, misalnya nilainya 100.000 buat kita. Baik, beli porsi yang sama, keluar kasih tukang parkir tuh. Kasih nilai yang sama, bukan bekas. Ya, kasih dia nilai yang sama. Kita beli baju, harga 200.000 misalnya, 300.000, berapa kita beli? Coba beli baju yang nilai sama, kasih orang lain. Coba belajar itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang diyuqa, waqa itu artinya dikerok sampai habis. Siapa yang dikerok sampai habis, syuhha nafsihi, kepelitan dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya di jalan Allah nih, perhitungan jalan Allah. Itu enggak boleh. Harusnya kita royal di situ, dan kita sudah bahas sebenarnya. Bapak Ibu kalau ikuti ceramah saya di YouTube tentang judul Saudaraku inilah rahasia rezekimu, itu salah satu kiatnya memperbanyak harta dengan sedekah itu sendiri. Jadi harta tidak akan dibawa. Dan ini peringatan yang sangat luar biasa, saya ulangi supaya kita renungi. Hai pengumpul harta, hai orang yang giat membangun gedung-gedung ya megah perkasa. Ya, ini bayangkan Imam Qurtubi ini hidup di zaman belum ada bangunan kayak kita sekarang ya. Ya, tapi beliau sudah bisa menggambarkan itu. Demi Allah, kamu saat itu tidak punya harta apapun pada saat sudah mati kecuali kain kafanmu, kain kafan. Bahkan demi Allah kain kafan yang secarik itu pun hanya sebentar, hitungan hari dia akan hancur dan musnah. Tubuhmu juga akan menjadi debu dan kembali ke asalnya. Di manakah harta yang selama ini kau kumpulkan? Dapatkah harta itu menyelamatkanmu dari bencana yang mengerikan itu? Tidak, kata beliau. Bahkan semuanya telah kamu tinggalkan untuk orang-orang yang tidak tentu memujimu. Ya. Sementara kamu sendiri datang membawa dosa-dosamu kepada Tuhan yang tidak menerima lagi alasanmu. Tidak ingatkah kamu dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat. Artinya jadikan kekuatan kita, kesehatan kita, harta kita, segala macam fasilitas yang Allah berikan ini untuk mengejar akhirat, dan itu targetnya memang. Jadi bukan untuk dihabiskan di dunia saja. Sungguh benar orang yang berkata, kata beliau, ketika menafsirkan firman itu, carilah dengan dunia yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, yaitu surga. Jadi carilah dunia untuk akhiratmu. Semuanya kita hubungkan dengan masalah itu. Karena sudah wajib bagi orang mukmin mengelola dunia ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kelak di akhirat. Bahkan atau bukan untuk hal-hal yang akhirnya hanya akan menjadi tanah dan air, atau untuk berbegah-begahan dan berbuat aniaya. Jadi seolah-olah mereka berkata, jangan lupa kamu akan meninggalkan semua hartamu kecuali yang menjadi jatahmu saja, yaitu kain kafan. Senada dengan itu juga seorang penyair pernah berkata, jatahmu dari yang dikumpulkan semua sepanjang hidupmu di dunia hanyalah 2 carik kain sederhana, pembungkus tubuh dan daun bidara. Penyair lain juga mengungkapkan, tentu ini maksudnya adalah kain kafan. Itu jadi jatah kita yang sebenarnya kita bawa menuju ke akhirat. Penyair lain mengungkapkan pula, sifat qana'ah sajalah. Qana'ah itu merasa cukup. Qana'ah artinya merasa cukup. Sifat qana'ah sajalah. Jangan kamu inginkan gantinya. Artinya kalau sudah punya ini syukuri, sudah punya syukuri, Allah tambah sudah. Sifat qana'ah. Padanya terdapat kenikmatan, padanya ketentraman badan. Jadi kalau kita merasa cukup dengan ada, gitu kan, maka kita akan merasa kenikmatan dan juga ketentraman badan.
Lihat, tentu kalau kita lihat orang yang bersaing dalam poin ini ya, banyak orang yang dari rumah ini ke rumah itu, rumah ini ke rumah itu terus, maka tidak akan tentram hidupnya. Karena setiap dia pindah ke satu komplek, dia lihat ada temannya lebih besar, dia pindah lagi komplek yang sebelah. Ada orang dalam hidupnya mungkin 7-8 kali pindah-pindah, atau 10 kali, atau bolak-balik ya, melakukan perbuatan hanya karena mau bersaing urusan dunia ini. Beda kalau kita butuhkan, fasilitas itu tuh berbeda. Karena kita boleh menikmatin kalau kita butuhkan. Lihatlah pemilik segala harta, dia pergi meninggalkan dunia, tidak ada yang dibawa selain kapas dan pembungkus jasadnya saja. Kemudian beliau coba merincikan hadis Nabi tentang si cerdik dan si tolol tadi. Sudah kita jelaskan ya, orang yang cerdik yang cerdik yang mengingat kematian, dan orang yang tolol orang yang terus berlalai-lalai dan berharap pengampunan Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ini berbunyi al-qayyisu mandana ya, nafsihi atau nafsahu. Orang yang cerdik adalah orang yang menaklukkan dirinya. Kata dana pada hadis ini bisa berarti menghitung. Dan ada pula yang mengatakan menaklukkan. Abu Ubaid berkata, dana nafsahu artinya menaklukkan dirinya dan memperbudaknya. Jika orang berkata dintuhu adinuhu artinya aku menaklukkannya. Jadi kata Nabi SAW, al-qayyisu orang yang cerdas, mandana nafsahu siapa yang menaklukkan dirinya dalam ketaatan maksudnya. Jadi dia memang, kalau saya sering bahasakan di ceramah saya sebenarnya paksakan ya. Harus paksa. Kita harus paksa sholat malam, paksa puasa, paksa mengaji. Kalau Bapak Ibu tidak paksa, tidak bakal dikerjakan sampai mati. Karena syaitan tidak mau buku amal kita ditulis. Makanya lawan. Dan gampang kok sebenarnya, lawan saja. Enggak, saya mau puasa. Enggak, saya mau sholat. Saya mau bangun. Saya mau sedekah. Tinggal dilawan. Lalu eksekusi, kerjakan. Syaitan enggak bakal menjelma lalu mencekik kita. Gitu kan. Jadi kita bisa lawan. Jadi arti hadis di atas kata beliau bahwa orang yang cerdik itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sehingga mau beribadah kepada Allah sebagai upaya mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah mati dan bertemu dengan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Atau bisa juga berarti bahwa orang itu menghitung-hitung dirinya apa saja yang telah dia lalaikan dalam usianya dan bersiap-siap untuk menghadapi kesudahan hidupnya dengan cara beramal soleh dan berupaya melepaskan diri dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu serta berzikir dan mematuhi Allah dalam segala perilakunya. Inilah bekal sebenarnya untuk menyongsong hari berpulang atau yaumul ad atau yaumul al-ma'ad ya, hari kembali. Tentu di sini artinya ini sangat penting kita bisa menghitung-hitung. Jadi biasanya saya juga temukan ada beberapa penerbit ya yang sudah coba membuat jadwal muhasabah harian. Itu bagus juga tuh ya. Jadi saya pernah lihat ada kayak tabel gitu dibuat, sudahkah Anda sholat tepat waktu? Kita sendiri yang cateng. Oh ya, pernah. Sudahkah baca Al-Quran hari ini? Sudahkah menjenguk orang sakit? Sudahkah berbakti sama orang tua? Sudahkah bersedekah? Sudahkah membaca Quran? Sudahkah berzikir? Jadi kita sendiri yang muhasabah. Dan sebenarnya jadwal kan sudah ada, Allah kasih ya. Kita sholat subuh ada waktunya, jumlah rakaatnya, ada zikir setelah sholatnya, ada setelahnya sholat duha, ada setelahnya sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Di antaranya juga ada jeda untuk kayak gini, hadir majelis ilmu, mungkin kita beraktivitas. Intinya sebenarnya jadwal kita seharian itu sudah padat. Tinggal kita komitmen menjaga itu. Jangan ada yang lost gitu ya. Kalau ada yang lewat pun maka dia harus menyesal ya, meminta kepada Allah agar diselamatkan, tidak lagi itu terulang dan seterusnya. Adapun yang tolol kata beliau, orang yang tolol adalah lawan orang yang cerdik. Orang cerdik disebut al-kayyis tadi dalam hadis, dan orang tolol disebut al-ajiz. Ya. Sebenarnya ajiz ini bisa juga bermakna vakum ya. Orang yang vakum, tidak beraktivitas, bisa berarti ajiz juga. Yakni yang dimaksud orang yang lalai dalam mengurus segala urusan, kendati pun lalai dalam mematuhi Tuhannya, bahkan memperturut syahwat-syahwat nafsunya. Namun dalam kondisi seperti itu dia mengharap Allah tetap mengampuninya. Inilah yang disebut terpedaya, karena sesungguhnya Allah telah memberi perintah dan larangan sebagai dua hal yang harus dipatuhi sekaligus harus ditinggalkan. Ya. Maksudnya dikerjakan perintah, ditinggalkan larangan. Ya kurang lebih seperti teman-teman sekalian kalau orang kerja di perusahaan,
dia selalu lalai. Datang telat, tidak kerjakan pekerjaan, gitu, ganggu teman-temannya, gitu kan. Lalu dia berharap dapat gaji di akhir bulan. Nah, seperti itu contohnya. Seperti itu orang yang lalai terus, dosa terus. Tapi berharap Allah ampuni. Seperti pegawai tadi, gimana caranya bisa dapat gaji? Masalah ini, bahkan bisa dihukum kan? Seperti itulah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama masyhur dengan kesolehannya, dan Hasan Basri terkenal setiap kali orang bertemu dengannya, lisannya cuma mati, surga, neraka. Jadi orang kalau merasa imannya lemah selalu datang kepada beliau gitu. Hasan Basri berkata, sesungguhnya ada satu kaum yang lalai dikarenakan angan-angan mereka, sampai mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki satu pun kebaikan. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya aku bersangka baik, ya, kepada Tuhan, ya, kepada Tuhanku. Sebenarnya ungkapannya itu dusta. Sebab seandainya memang bersangka baik, tentu dia melakukan amal yang baik. Dan selanjutnya Hasan Basri membacakan firman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dalam surah Fussilat ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itu yang yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang lalai terus. Ya. Jadi dia tidak masuk kerja telat, tidak kerjakan pekerjaan, lalu bos saya baik kok, gitu kan? Padahal bosnya bisa pecat dia. Dia lalai nggak kerjakan pekerjaan, lama-lama juga bosnya akan jenuh, akan dikeluarkan. Tentu kita tidak samakan Allah dengan makhluknya atau manusia, tapi perumpamaan agar bisa lebih dekat pemahamannya saja. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian, dan Hasan Basri memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Hati-hati, jangan nasihat demi nasihat berlalu lalu kemudian masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Dicantolkan ke dalam hati dan dijadikan sebagai prinsip hidup. Ilmu itu kalau kita tanamkan dalam hati maka akan jadi panduan dan cahaya hidup sampai kita meninggal, ya. Itu pentingnya. Kemudian ulama yang lain, Sa'id bin Jabir menjelaskan, ini yang saya tahu ini Sa'id bin Jubair, ya. Diubah saja itu. Ya. Ini salah satu tabi'in yang masyhur, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Yang disebut terpedaya, beliau mengatakan, yang tersebut dengan terpedaya dengan Allah, maksudnya adalah bahwa seseorang terus-menerus melakukan maksiat tapi mengharap ampunan dari Allah. Sementara dia tidak pernah taubat, dia tidak pernah berbuat amal saleh. Menyesal Bapak Ibu sekalian kita di akhirat nanti kalau lihat ada satu lembar saja buku amal kita, bukan satu hari, dalam satu hari ada 1 menit atau 1 jam yang kita tidak lakukan ibadah. Nyesal nanti. Ya Allah, ternyata dengan satu sholat duha itu udah cukup saya dapat istana yang itu, ya. Tapi sudah nggak bisa diperbaiki di surga. Ya udah, gitu kan. Hanya kita rugi dan tidak bisa diperbaiki. Makanya pernah saya ingatkan dan ingat baik-baik, kalau satu perbuatan ibadah Bapak Ibu sekalian kita punya peluang mengerjakan dan kita tidak kerjakan, ketahuilah tidak akan terulang itu. Nggak bisa terulang kedua kalinya. Misal ada orang tadi ada kesempatan bersedekah di waktu itu, di tempat itu, lalu dia tunda, enggak nanti aja deh. Sebenarnya dia harusnya tercatat di buku amalnya kesempatan itu, tapi dia lalaikan. Kalaupun dia mau kembali ke tempat itu misalnya, belum tentu dia temukan orang miskin yang sama. Ya. Kemudian juga kondisinya, mungkin kalau dia keluarkan, belum tentu juga nilainya sama. Atau mungkin dia sudah meninggal, dia tidak bisa kembali ke sana. Dan seterusnya. Ibadah kalau terlewatkan, misal kemarin atau minggu lalu sempat ketinggalan sholat subuh dan tidak sholat. Kemudian sekarang baru sadar, oh iya saya harusnya sholat nih. Kira-kira bisa kita minta, ya Allah kembalikan minggu lalu untuk saya sholat lagi. Udah gak bisa, yang sudah lewat sudah selesai. Berarti beda antara orang yang sempat jeli pada saat itu beribadah dengan kita. Walaupun kita sudah tobat, dosa kita dimaafkan, tapi dia sempat berbuat, derajatnya di surga sudah beda. Sudah beda. Dan tidak bisa terulang. Gitu kan? Harus kita sendiri yang jeli masalah ini. Mengenai hal ini, kata beliau, Baqiyah bin Al-Walid bercerita, Abu Umair As-Suri pernah menulis kepada salah seorang saudaranya, amma ba'd. Amma ba'd itu artinya, biasanya orang kalau nulis sesuatu, amma ba'd artinya, dan selanjutnya, ya, sesungguhnya kamu telah mengangan-angankan dunia dengan berharap usiamu panjang, dan menginginkan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi Subhanahu wa Ta'ala memberimu segala cita-cita
dengan perbuatanmu yang buruk. Sebenarnya kamu hanyalah menempa besi yang dingin. Ya, seperti besi yang kalau besi itu kalau mau dibengkokin lagi panas, masih api, diketuk-ketuk bisa kita lengkuk-lengkukin. Tapi kalau sudah kering, dipukul pun tidak bisa. Ini peringatan yang sangat baik tentunya, orang yang cerdas membahasakan ini dan orang yang cerdas juga yang bisa mencernahnya. Ya. Bagaimana kita faham, jangan terlalu banyak berangan-angan tapi kita tidak pernah menjalankan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Ya, seperti orang yang berharap sesuatu tadi kerjaannya sementara dia tidak mengerjakan pekerjaan tersebut. Mungkin ibu-ibu juga begitu, pembantu rumah tangga berharap gaji akhir bulan, tapi kita suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau, dilarang ini malah dibuat. Tentu kita keluarkan orang ini, gitu kan? Nggak dikasih gaji, walaupun dia ngotot. Gitu. Itu kurang lebih perumpamannya supaya mudah difahami. Kata beliau, keterangan lebih lanjut mengenai hal ini terdapat pada bab kubur. Nanti ada bahasan masalah kubur, karena bahasan kita memang dari mati sampai surga dan neraka, berhubungan dengan masalah akhirat. Ya. Sebagai tempat persinggahan pertama di akhirat nanti, insya Allah. Ya. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.